Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fasallallahu subhanahu wa ta'ala ayyamunna alaina bi ilmin nafi' wa amalin salih wa yafaqihna fid din wa aftalana futuhal arifin wa yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mali. Allahumma amin. Kaum muslimin hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah jami'an, khususnya para santri yang saya muliakan, saya banggakan. Semoga kalian semuanya sehat selalu dan berkah oleh Allah dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kaum muslimin, para santri, kita lanjutkan ini adab yang kedua dari berdoa. Ini doa yang tidak mungkin tertolak oleh Allah. Adab yang kedua adalah kita harus memperhatikan ini waktu-waktu dalam berdoa. Kita cari waktu-waktu mustajab. Ini berdoalah kepada Allah pada waktu mustajab. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menunggilkan perkataan Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Ihya. Ini kitab Ihya Ulumuddin tentang adab dalam berdoa. Di situ beliau menyebutkan ada 10 adab dalam berdoa. Kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan ada 6. Di adab dari berdoa, Imam Ibnu Qayyim menyebutkan ada 6. Oleh karena itu, berdasarkan kitab-kitab di atas, maka kami kelompokkan ada waktu-waktu yang mustajab. Ya. Jadi kami kelompokkan 2 keadaan tertentu. Yang pertama adalah mencari waktu mustajab. Waktunya yang kita cari. Kemudian yang kedua adalah keadaan yang mulia atau keadaan yang mustajab. Pertama waktu, kemudian yang kedua keadaannya. Ya, jadi waktu-waktu mustajab, kemudian keadaan-keadaan yang mustajab. Tapi kita masuk poin yang pertama dulu. Kita cari waktu-waktu mustajab di dalam berdoa. Disebutkan dalam kitab disebutkan dalam 2 kitab di atas. Ini waktunya ini pada hari Arafah yang pertama. Kemudian ya bulan Ramadan. Kemudian berdoa di akhir salat asar. Ini pada hari Jumat. Ini berdoa pada akhir asar pada hari Jumat. Kemudian sepertiga malam terakhir. Dan terakhir adalah waktu sahur. Jadi ada 5 di sini. Hari Arafah, Ramadan, kemudian pada hari Jumat kita pilih pada waktu asar saja. Ya. Kemudian yang keempat adalah sepertiga malam terakhir, kemudian waktu sahur. Jadi 5 tempat. Ya, 5 waktu. Di sini kita bahas pertama adalah waktu yang mustajab dari berdoa pada hari Arafah. Pada hari Arafah dalilnya adalah dari sahabat Amr bin Shu'aib radhiyallahu an, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu du'ai du'a'u yaumil Arafah. Ya. Sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan seseorang pada hari Arafah. Hadis ini ya dinilai dhaif oleh sebagian para ulama. Ya, dinilai dhaif seperti Imam Syaukani dalam Tuhfatus Zakirin dan juga Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Talkhis Al-Habir. Ya. Namun dalam riwayat lain dari sahabat Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalu du'ai du'a'u mar'i yaumil Arafah."
seutama-utamanya doa atau doa yang paling mulia yang dipanjatkan oleh seseorang adalah doa ketika hari Arafah. Taib. Imam Al-Albani juga mendhaifkan hadis ini. Ya, Imam Al-Albani juga mendhaifkan hadis ini. Kemudian Syekh bin Baz, Ibnu Baz rahimahullah taala ketika mengomentari hadis di atas, kata beliau adalah lakin fi sanadihi dhaif. Ya. Sanadnya hadis tersebut yang kita sebutkan di atas dhaif. Wa huwa ma'nahu sahih, akan tetapi maknanya ini benar. Ya. Karena pada hari Arafah itu adalah hari yang sangat agung. Ini hari wa huwa afdalu ayyamis sanah inda qaumi min ahli ilmi. Ini hari Arafah, kata beliau, adalah hari yang paling afdal, adalah yang paling agung. Ya, hari yang paling agung dalam satu tahun. Ini menurut ahli ilm, menurut para ulama ahli ilm. Mana dalil yang menguatkannya? Dalil menguatkannya adalah dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min yawmin aqsara min ay yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yawmin arafatah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari di mana Allah Subhanahu wa taala lebih banyak memerdekakan seorang hamba pada waktu itu dari api neraka melainkan pada hari Arafah. Ya. Wa innahu la yadnu thumma yubahi bihi malaikah fayaqulu ma arada haula. Pada hari itu Allah Subhanahu wa taala mendekat kepada hambanya, kemudian membanggakan hamba tersebut. Ya, di atas malaikat-malaikat yang lainnya. Semoga seraya Allah Subhanahu wa taala berkata, ma arada haula, apa yang mereka inginkan. Artinya, ya, Allah mendekat kepada seorang hamba tersebut, kemudian membanggakan hamba itu di sisi malaikatnya, dikatakan kepada mereka. Ya, dikatakan kepada mereka, ma arada haula, apa yang mereka inginkan. Artinya ketika mereka berdoa, Allah kabulkan. Ya, Allah kabulkan. Di sini disahihkan Imam Albani, diriwayatkan dari Imam Muslim. Baik, ini waktu yang pertama, yakni di hari Arafah. Kemudian waktu yang kedua adalah di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Dalilnya adalah dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda, inna lillah fi kulli yaumin, dalam sebuah riwayat fi kulli yaumin wa lailatin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pada setiap hari, siang dan malam, itqa'a minan nar, memerdekakan seseorang dari api neraka. Fi syahri Ramadan, pada setiap bulan Ramadan. Wa inna likulli muslimin da'watan yad'u biha. Sesungguhnya setiap muslim, tidaklah mereka berdoa pada waktu tersebut, fayastajibu lahu, Allah akan kabulkan doanya. Ya, Allah akan kabulkan doanya. Ya, rijaluhu thiqat. Ya, rijalnya atau rawi-rawi hadis ini sahih, ya. Ya, meskipun dalam lafaz yang lain ada sebagian ulama yang mendhaifkannya. Baik. Nah, secara makna hadis ini memang benar, ya, karena memang setiap hari di bulan Ramadan Allah memerdekakan hamba-hambanya dalam hadis yang sahih tentunya, ya, dalam hadis yang sahih. Jadi setiap hari di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala ini memerdekakan, ya, hambanya. Baik, kemudian waktu yang berikutnya adalah berdoa pada hari Jumat. Ini menggunakan kesempatan waktu asar. Ya, waktu asar. Dalilnya adalah dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumul jumu'ati asna asyara sa'atan la yujadu fiha 'abdun muslimun yas'alullaha syai'an illa atahu iyyahu." Masyaallah. Pada hari Jumat itu ada 12 jam. Maka pada 12 jam tersebut, ya, tidaklah seorang muslim, ya, tidak ada seorang muslim pun
yang apabila mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu illa atahu iyyahu, melainkan Allah berikan apa yang mereka inginkan tadi. Faltamisuha akhir sa'atin ba'dal asr, maka carilah waktu-waktu, ya, waktu-waktu akhir dari salat asar. Ini maksudnya ba'dal asar, setelah waktu asar. Ya, setelah melakukan salat asar, cari waktu-waktu akhirnya. Ya, cari waktu-waktu akhirnya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Zadul Ma'ad, berdasarkan hadis tersebut, beliau menyebutkan ada dua pendapat ulama tentang waktu mustajab berdoa pada hari Jumat. Ya, ada waktu mustajabnya berdoa pada hari Jumat. Waktu pertama adalah, atau pendapat pertama, ini ketika imam naik mimbar hingga selesai salatnya. Jadi ketika imam mau naik mimbar hingga selesai salat, di situ waktu-waktu mustajab dalam berdoa. Kemudian pendapatnya kedua adalah akhir waktu asar itu sendiri, yaitu menjelang, ya, matahari tenggelam. Menjelang matahari tenggelam pada hari Jumat, berdoa kepada Allah, berdoa apa yang kita inginkan, apa yang kita kehendaki. Tidak ada doa-doa khusus ini dan itu, wallahu alam. Ya, saya tidak tahu. Yang jelas di dalam hadis ini, ya, sifatnya umum, doa apa saja. Faltamisu akhir sa'atin ba'dal asr, maka carilah di akhir-akhir, ya, waktu setelah salat asar. Ini menjelang matahari tenggelam. Nah, doanya bebas, mau doa kaya kah, mau doa minta jodoh kah, doa minta dilapangkan rezeki, semuanya ya minta kepada Allah. Kemudian yang keempat adalah, ya, waktu yang ketiga adalah berdoa sepertiga malam terakhir. Berdoa, ya, sepertiga malam terakhir. Mana dalilnya? Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatanazzalu rabbana tabaraka wa ta'ala kulla lailatin fis sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail akhirin. Ya, Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita semuanya, beliau, ya, turun kepada langit dunia pada setiap malam. Ya, ketika, ya, selesai, ketika tersisa sepertiga malam akhir. Ya. Maka pada ketika Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia tersebut, Allah mengatakan, fayaqulu may yad'uni fayastajib lahu. Siapa yang berdoa kepada Allah, maka Allah kabulkan doanya. May yas'alni, siapa yang meminta tolong kepada saya, minta sesuatu kepada saya, fa'utiyahu, Allah akan berikan. Saya akan berikan, kata Allah. Wa may yastaghfiruni faghfir lahu. Siapa yang minta ampun kepada saya akan ampuni dia. Masya Allah, ya. Siapa yang berdoa kepada Allah, Allah ijabahi. Siapa minta pertolongan kepada Allah, atau siapa saja yang minta sesuatu kepada Allah, Allah akan beri. Dua. Yang ketiga, siapa yang mohon ampun kepada Allah pada waktu itu, maka Allah ampuni. Masya Allah, ya. Ini hadis Bukhari dan hadis Muslim. Kemudian doa pada waktu sahur. Kita berdoa pada waktu sahur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wastaghfirina bil ashar. Wastaghfirina bil ashar. Mereka, ya, mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka di waktu-waktu ashar. Yaitu waktu ashar ini waktu sahur. Masya Allah. Ya, di waktu-waktu sahur. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, dalla ala fadilati istighfari waqtis ashar. Jadi waktu ini menunjukkan, ini waktu-waktu yang utama untuk istighfar. Ya, waktu-waktu utama untuk berdoa, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Qurtubi juga mengatakan demikian. Ya, membawakan perkataan sahabat Anas bin Malik, beliau mengatakan, waqala Anas ibn Malik, umirna nastaghfiru bis-sahari 70 istighfaratan. Masya Allah. Kata Anas bin Malik, kami diperintahkan, ini Nabi SAW memerintahkan kita untuk perbanyak istighfar pada waktu sahur.
Berapa banyaknya? Ini 70 istighfaran. Ini 70 kali istighfar di waktu sahur. Di waktu sahur. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kanu qalilan minal laili ma yahja'un." Masyaallah ya. Jadi orang-orang yang bertakwa itu ketika malam harinya mereka itu sedikit sekali tidurnya. Jadi orang-orang yang bertakwa ketika malam harinya itu sedikit sekali mereka tidurnya. Di sini para ulama silang pendapat mengenai ma di sini. Ada yang mengatakan ma masdariyah, ada juga yang mengatakan ma nafi. Kalau ma masdariyah ini menunjukkan sedikit sekali mereka tidurnya. Iya. Sedikit sekali, benar-benar sedikit sekali. Baik. Kalau ma nafi ya benar-benar mereka tidak tidur. Iya. Jarang mereka lewati malam-malamnya tanpa tidur. Melainkan mereka menghabiskan mereka untuk salat. Ya. Mereka untuk salat. Jadi orang-orang yang bertakwa menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya, ya. Begitupun juga menjalankan apa yang diperintahkan Rasulnya dan meninggalkan apa yang dilarang Rasulnya, ini orang-orang bertakwa. Ya. Dengan penuh ketawaduan, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka itu ketika malam sedikit tidurnya. Lebih banyak mereka ibadah kepada Allah. Ya. Hampir-hampir di setiap malam, ya, mereka mengambil manfaat untuk ibadah mereka. Nah, wabil asharihum yastaghfirun. Kemudian pada sahurnya, pada waktu sahurnya, mereka ya banyak sekali minta ampun kepada Allah. Ya. Ini sebelum fajar maksudnya ya. Hum yastaghfirun. Baik, ini sekalian ikhwas sekalian, ya, waktu-waktu yang mustajab dalam doa ada 5. Kemudian kita masuki poin yang kedua, ya, memanfaatkan keadaan yang mustajab, keadaan-keadaan yang mulia di dalam berdoa. Di antaranya adalah ini ketika kita sujud, keadaan dalam kita sujud. Kemudian yang kedua ketika perang, ketiga tatkala turunnya hujan, kemudian antara azan dan iqamah, ya, dan yang berikutnya adalah ketika menjelang berbuka puasa. Ya. Saya ulangi lagi. Ketika sujud, ketika perang, turun hujan, azan dan iqamah, menjelang berbuka, juga 5 juga. Baik. Berdoa ketika sujud. Dalilnya adalah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih fa huwa sajidun fa'aksiru du'a." Ini waktu atau keadaan yang paling dekat seorang hamba dengan Rabb-nya adalah waktu keadaan mereka tatkala mereka sujud. Maka perbanyaklah sujud waktu itu. Nah, di sini diriwayatkan Imam Muslim. Perbanyak berdoa ya ketika sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, apakah boleh kita berdoa dengan menggunakan bahasa Indonesia? Tapi saya lebih cenderung untuk memilih pendapat berdoalah kepada Allah dengan menggunakan bahasa Arab yang sudah masyhur Nabi SAW gunakan. Doa-doa yang pernah dipanjatkan oleh Nabi SAW ketika sujud. Ya, ketika sujud. Adapun bahasa Indonesia saya dikhawatirkan ya karena memang dalam salat itu isinya adalah semuanya zikrullah subhanahu wa ta'ala. Ya, zikir-zikir kepada Allah, ini kalam-kalam Allah, ayat-ayat Al-Quran, tidak boleh dikatakan perkataan manusia di dalamnya sedikit pun. Ya, tidak boleh. Kalau di perkataan manusia di dalam solat, maka solatnya batal. Ya. Maka pendapat yang lebih saya pilih, apalagi solat wajib, ya, maka doalah dengan doa yang pernah dipanjatkan oleh Nabi SAW. Ya. Nah, itu ya. Jadi doa pada itu. Kemudian yang berikutnya, yang berdoa ketika perang atau ketika turun hujan. Ya. Dalilnya dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'di, ya.
As-Sa'idi radhiyallahu an, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sintani ma turaddani ad-du'a inda nida wa tahta al-matari." Di sini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ya, dan Darimi, Ibnu Khuzaimah. Hadis ini hasan, dinilai hasan oleh Imam Albani rahimahullah taala. Kata Nabi, ada dua tempat atau ada dua doa yang tidak tertolak, yakni yang pertama inda nida, ketika diserukannya azan, atau ketika mendengarkan azan, al azan lis salati, azan untuk salat, ya. Wa tahtal matari, kemudian ketika turunnya hujan. Kemudian dalam hadis lain disebutkan utlubu istijabat ad-du'ai 'inda thalathin. Carilah waktu-waktu mustajab dalam berdoa pada kondisi 3 hal. Ya. Atau dalam 3 keadaan. Ini carilah berdoa yang mustajab pada 3 keadaan. Yang pertama, inda iltiqa'i juyush, ya, ketika kita bertemu dengan lawan kita, dengan musuh perang maksudnya. Ya, ketika berhadapan dengan musuh kita, maka berdoa kepada Allah. Ini waktu mustajab. Ya, doa untuk perangan, agar perang kita menang. Kemudian wa iqamatis shalah, ketika iqamatis shalah menjelang, ya, salat dilaksanakan, ya, menjelang, ya, salat dilaksanakan. Wa iqamatis shalah. Wa nuzulil ghaith, kemudian yang berikutnya saat hujan turun. Imam Albani menilai hadis ini sahih, ya. Lihat Sahihul Jami' nomor hadis 1026. Demikian pula dalam silsilah as-sahihah nomor hadis 1469. Adalah Nabi SAW ketika melihat hujan, yang berikutnya, ketika Nabi SAW melihat hujan, maka beliau berdoa sebagaimana hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah SAW kana idza ra'a al-matar qala Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Ini doa ketika melihat hujan itu turun. Maka berdoa ketika waktu itu, ya, doa yang bermanfaat. Ini mataran nafi'an lil ibad wal bilad, ya, ini bermanfaat untuk seorang hamba, atau bermanfaat hujan tersebut untuk negerinya. Walaysal matara adabin wa hadmin au gharakin, bukan hujan yang, ya, berupa azab atau menenggelamkan kita, membahayakan kita, ya, sebagaimana Allah membahayakan, membinasakan kaumnya Nuh, ya, dengan banjir bandang. Nah, kemudian waktu berdoa yang mustajab yang lainnya adalah berdoa antara azan dan iqamah. Kata Nabi SAW, ya, sebagaimana kita sebutkan tadi, inna doa la yuraddu bainal azan wal iqamah fad'u. Sesungguhnya doa yang tidak ditolak antara azan dan iqamah, maka berdoalah waktu itu. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yurshidu ummatahu ila iktinami awqatil fadilah bitta'ah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi, mendorong, memberikan semangat kepada umatnya untuk memperhatikan waktu-waktu yang mulia, ya, waktu-waktu mulia, melakukan ketaatan seperti min zikri, berzikir, was salawat, ini salat-salat, raghbatan wa tama'an fi qabuliha. Ya, ini penuh harap, ya, penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar, ya, ibadah mereka ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad alamna fi hadhihi awqat, ya, kita juga mengetahui waktu-waktu ini, wa madza na'malu fiha min qalin aw fi'lin, dan amalan apa yang perlu kita lakukan, ya, baik dari perkataan maupun perbuatan pada waktu-waktu tersebut.
Iya. Kemudian berikutnya adalah ketika menjelang berbuka. Ketika menjelang berbuka, hadisnya dari sahabat Abu Hurairah dan sahabat Sa'ad radhiyallahu an. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la turaddu da'watuhum as-sha'imu hatta yuftira wal imamul 'adil wa da'watul mazlum." Ada 3 doa yang tidak pernah tertolak, adalah seorang yang berpuasa sampai dia yuftir, sampai dia berbuka, dan imam yang adil, yang kedua imam yang adil, ya, yang ketiga adalah da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi, dan hati-hatilah berdoa dari doa-doa orang yang terzalimi. Oleh karenanya, saudaraku seiman, berdoalah kepada Rabbmu ya pada waktu-waktu mustajab atau keadaan-keadaan mustajab, sebab dalam firman-Nya, siapa yang berdoa kepadanya Allah akan kabulkan. Wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dalam hadis juga disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala malu kepada hamba-hambanya apabila hambanya mengangkat tangan berdoa kepada Allah, namun kemudian kembali dalam keadaan tangannya kosong, tidak membawa apa-apa. Dari sahabat Salman Al-Farisi, "Inna rabbakum hayyun karimun yastahi min 'abdihi ay yarfa' ilahi yadayhi fayarduhuma sifran." Di sini sahih, disahihkan oleh Imam Albani. Allah itu malu ketika hambanya berdoa ngangkat tangan kepada Allah, kemudian Allah enggak ngabulkan. Ya, Allah itu malu. Ya, maka berdoalah. Kemudian ya waktu yang berikutnya adalah berdoa sebelum salam, ya, salat maktubah. Ini waktu-waktu mustajab juga. Berdoa sebelum salat al-maktubah. Ini adalah waktu yang utama dalam berdoa, sangat layak seseorang untuk dikabulkan doanya. Ya, karena terkumpul di dalamnya sebab-sebab dikabulkannya doa. Maka seorang muslim hendaknya dia dalam keadaan suci, menghadap kiblat, mengagungkan, memuji, ruku, sujud terhadap Allah, ya Rabb semesta alam, kemudian duduk tasyahud, bersyahadat, berselawat kepada Nabi, ya, dan bersalawat Ibrahimiyah. Maka sebelum salam mereka berdoa kepada Allah, meminta apa yang ia butuhkan, sebab ini merupakan suatu bagian yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW sebagai bentuk amalan ibadah. Nah, diriwayatkan dari sahabat Mu'az bin Jabal, beliau suatu ketika dipegang tangan beliau oleh Nabi SAW sambil berkata, Ya Mu'az, wahai Mu'az, wallahi inni la uhibbuka. Ya, wahai Mu'az, sesungguhnya saya ini benar-benar mencintaimu. Wallahi inni la uhibbuka. Uhibbuka. Ya, wallahi Mu'az, ya, sesungguhnya saya benar-benar mencintaimu. Kemudian ya, beliau berkata kepada Mu'az, aku wasiatkan kepada kamu wahai Mu'az, la tada'anna fi dubura kulli salatin taqul. Aku wasiatkan kepadamu wahai Mu'az, jangan pernah engkau meninggalkan fi dubur kulli salatin, di akhir dari salat, dari akhir setiap salat, mengatakan Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, ini Allahumma inni ala zikrika, ya, wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk mengingatmu, ini berzikir untukmu, bantulah aku untuk selalu bersyukur kepadamu, dan perbaguslah doaku, ya, untukmu. Ya. Kemudian setelah itu, ya, ia boleh berdoa yang dia sukai. Ya. Setelah itu dia boleh berdoa sesuai dengan yang dia sukai. Sebagaimana dalil dari sahabat Ibnu Mas'ud, Nabi SAW pernah mengajarkan tasyahud padanya, lalu beliau bersabda, ya, wal yatakhayyar ahadukum
min ad-du'a'i a'jabahu ilaih falyad'u Allah azza wa jal. Kemudian terserah ya di antara kalian memilih doa yang ia sukai untuk berdoa dengannya. Dan kami lebih sering berdoa agar dijauhkan dari siksa neraka, siksa kubur dan fitnah dajjal. Doanya adalah Allahumma inni a'udzubika min azabil jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil masihid dajjal atau wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnati masihid dajjal. Ya. Kemudian setelah itu dia membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Kemudian yang berikutnya adalah berdoa ketika imam naik ke atas mimbar hingga menunaikan salat, ya. Salat. Berdoa ketika imam naik mimbar hingga menunaikan salat. Hadisnya ini dari sahabat Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda ketika hari Jumat, ya zakara yaumal jum'ati faqala fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslim. Bahwasanya Nabi SAW menyebutkan pada hari Jumat dan beliau berkata pada hari Jumat tersebut ada satu waktu yang la yuwafiquha 'abdun muslim. Ya. Di mana tidaklah seorang muslim yang ia berdiri melaksanakan salat lalu dia wa huwa qa'imun yusalli yus'alullaha ta'ala syai'an, ya dia meminta kepada Allah, meminta sesuatu kepada Allah, illa a'tahu iyyah, kecuali Allah akan berikan dia, wa asyara bi yadihi yuqalliluha. Kemudian beliau bersyarat dengan jari-jari beliau, ya dengan tangannya, ya pada waktu tersebut itu sangat sebentar, ya yuqalliluha, ya, beliau sangat sedikit sekali, sebentar sekali. Jadi pada hari Jumat terdapat suatu waktu tidaklah seorang hamba muslim mereka berdiri melaksanakan salat lantas ia memanjatkan suatu doa kepada Allah bertepatan dengan waktu tersebut, melainkan Allah akan berikan apa yang ia minta. Jadi mayoritas para ulama berdasarkan hadis di atas berpendapat bahwa berdoa pada waktu Jumat yaitu ketika imam naik mimbar hingga selesai dari sholat Jumatnya. Ya, dalilnya adalah dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hiya ma baina ay yajlis al-imamu ila an tuqdas shalah." Ini waktu tersebut antara imam duduk ketika khutbah hingga imam menunaikan salat Jumat. Ya, baina ayyajlis al-imam, antara imam itu duduk sampai dia menyelesaikan salat. Sebagian ulama ada yang menggolongkan hadis ini marfu, disandarkan kepada Nabi. Dan riwayatnya mauquf dari beliau disandarkan kepada sahabat. Oleh karenanya sejumlah ulama merajihkan bahwa waktu mustajab berdoa adalah ketika imam ya duduk di antara dua khutbah. Nah, itu waktu-waktu mustajabnya. Wallahu alam. Ini pendapat yang lebih kuat insyaallah. Ini waktunya adalah berdoa antara imam ya duduk ya di antara dua khutbahnya, duduk di antara dua khutbahnya. Baik. Demikian ikhwan sekalian, para santri yang saya muliakan, santriwati yang saya muliakan, saya banggakan ya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan kita lanjutkan pertemuan berikutnya besok pagi ya sebagaimana jam biasanya, ini jam 6 ya, adab yang ketiga insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.